bingung banget karena dia setengah sadar ya friends ya. Setengah sadar itu ngerasa friends di pinggirnya itu friends, berarti kasur tuh sempit ya, kasur sempit tapi bisa lah buat 2 orang kalau mepet-mepetan gitu loh. Nah, dia ngerasa tuh dia itu guling friends, digini kok berat banget. Nah, pas dia nengok ke kanan gini friends, itu sosok kuntilanak ketawa-tawa cekikikan friends. Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya friends ya. Gimana nih friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit, gak ada yang galau pastinya. Karena di sini bukan tempatnya galau-galauan friends. Nah, di sini gue akan ngeceritain tentang kos-kosan friends ya. Semoga kalian semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan ya friends ya, dan selalu dilimpahkan rezekinya friends. Nah, jadi di sini gue akan ceritain kos-kosan angker di daerah Jogja friends. Buat kalian nih friends yang udah pernah ngerasain ngekos itu enak apa enggak sih friends ya kan? Ya mungkin ada enaknya ada nggak enaknya juga friends, karena kita bisa bebas ya friends ya, ngekos itu kita bisa bebas tanpa ada tekanan dan juga tanpa ada kekangan friends. Nah tapi nggak enaknya juga friends, nggak enaknya juga itu kita jauh dari rumah, jauh dari orang tua, masak sendiri apa sendiri friends, yang nggak enaknya di situ friends. Nah oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, sebutnya di sini namanya Diana ya friends. Nah dia sekolah di salah satu SMA friends, SMA di daerah Jakarta ya friends, Diana nih. Nah menjelang akhir-akhir kelulusannya si Diana ini bingung friends, dia mau melanjutkan sekolah kemana friends si Diana ini friends. Nah karena dia bingung, sebenarnya orang tuanya itu dia nyuruh Diana ini untuk keluar negeri ya friends ya, keluar negeri untuk melanjutkan kuliah di luar negeri di Amerika friends. Nah tapi si Diana ini menolak friends, menolak dengan alasan dia tuh cinta banget di Indonesia. Dia juga lahir di Indonesia, pokoknya dia nggak mau lah keluar negeri. Nah salah satu support ataupun salah satu pandangan yang dia tuju adalah dia pengen kuliah di Jogja friend. Nah dia pengen kuliah di Jogja, sampai pada akhirnya orang tuanya ini sebenarnya nggak memperbolehkan friends si Diana ini kuliah di Jogja gitu loh friends, karena kan satu nggak ada kenalan sama sekali, dan kedua aksesnya itu susah banget gitu loh friends, jauh kan pergi dari Jakarta. Sebenarnya sama-sama jauh juga kalau luar negeri ya, tapi orang tuanya nggak ngizinin gitu aja loh. Nah tapi dia ini tetap kekeh friends, karena dulu dia punya temen friends namanya Wulan. Nah si Wulan ini itu dia pernah tinggal di daerah komplek yang sama si Diana ini. Nah akhirnya setelah lulus SMP si Wulan ini pindah friends ke Jogja friends. Nah makanya di situ Wulan ini mantap dengan pedenya, dia ngomong nih sama orang tuanya kayak gitu. Nah tapi orang tua juga friends mempertimbangkan ya, kalau di Amerika itu ada om-omnya, ada kakak-kakaknya di Amerika, tapi kalau di Jogja cuma sama temennya gitu loh friends. Takutnya orang tuanya ini si Diana ini nggak dirawat gitu loh friends. Nah tapi Diana mencoba untuk meyakinkan ya friends. Nah akhirnya malam itu setelah makan malam ditutup lah friends obrolannya ini. Orang tuanya mikir-mikir dulu ya kan friends. Nah akhirnya mereka istirahat lah friends. Seperti biasa si Diana ini berangkat sekolah, ya pokoknya berangkat sekolah. Setelah berangkat pulang ke sekolah dia les, belajar ya seperti biasa lah friends, anak pada umumnya. Nah sampai pada akhirnya hari kelulusan pun tiba friends, Nah si Diana ini dia punya pacar friends, punya pacar namanya Angga ya friends. Nah sama si Angga, nah akhirnya dia jalan nih friends. Ternyata dia jalan ini friends, itu jalan terakhir kalinya gitu loh friends. Nah terakhir kalinya dia jalan sama si Diana ini, si Angga ini friends. Nah jalan lah friends, akhirnya si Diana ini mencoba untuk ngasih tahu si Rangga ini loh friends, Nah tapi si Rangga ini gimana ya, dia shock juga friends, kaget karena dia nggak siap ya friends ya, tiba-tiba si Diana ini meninggalkan si Rangga ini friends. Awalnya si Rangga ini nggak setuju friends, nah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, setelah si Rangga ini mikir-mikir lagi, kenapa dia nggak setuju, padahal sedangkan dia juga bukan orang tuanya, dia hanya pacarnya saja gitu kan, pikirnya si Rangga tersebut. Nah akhirnya Rangga udah nggak mau pusing, intinya dia ngizinin lah apa yang terbaik buat si Diana ini. Nah ternyata di situ friends mereka berdua ini galau-galauan ya friends ya. Pada zaman dahulu galau-galauan ya udah cuman bisa SMS-an doang ya, tau sendiri kan friends, rasanya orang galau gitu, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak ya friends ya, mandi nggak basah ya kan. Nah akhirnya mereka berdua ya nggak putus friends, jadi gantung gitu loh friends. Si Diana fokus dengan pendidikannya, si Rangga juga fokus dengan urusannya masing-masing gitu loh friends. Ya nggak ada ikatan putus lah friends lah. Karena emang jaraknya jauh ya friends ya, bisa dikatakan LDRan nih, dari
Jakarta ke Jogja, friend. Nah, akhirnya hari kelulusan pun tiba, friend. Si Diana ini lulus, friend. Nah, si Diana lulus, seneng banget nih, friend. Seperti biasa, friend. Dia wisuda, ya seperti biasalah. Orang layaknya kelulusan, hari-hari kelulusan ya, friend. Nah, akhirnya pulang lah, friend, si Diana ini, friend. Nah, setelah pulang, si Diana ini memutuskan atau memperjelas, friends. Memperjelas omongan pas sama orang tuanya ini, friends. Maksudnya kejelasannya mau gimana gitu loh, friends. Nah, akhirnya ya udah singkat dibahas lah di situ, friends, di ruang tamu, karena emang di situ posisinya si Diana ini anak cewek satu-satunya, friends. Ya, orang tuanya sebenarnya khawatir juga ya, friends, ya, dengan keadaan si Diana ini, friends. Nah, sebenarnya kalau di Amerika itu, friends, ada omnya dan juga ada masnya itu, friends. Masnya ini bisa dikatakan sepupu lah, friends, sepupu gitu loh. Nah, di situ mantepnya tuh di situ, friends. Orang tuanya si Diana ini, friends. Nah, akhirnya bingung lah, friends, itu berpendapat. Nah, si Diana ini dia mencoba untuk meyakinkan orang tuanya bahwa itu nggak akan kenapa-napa si Diana ini gitu, friends. Dia fokus kuliah di sana, fokus pada pendidikan lah, friends, mengejar mimpinya. Nah, soal cerita ayahnya lumayan lama itu, friends, diem mikirin sama ibunya sih setuju aja urusan dia, tapi kan ibunya ini ikut si bapaknya ini, friends, mau gimana ayahnya Diana ini. Ya udah, akhirnya setelah lumayan lama ya, friends, ya mereka ayahnya ini berpikir diizinin lah, friends, si Diana ini, friends, dengan alasan dengan syarat si Diana ini harus belajar dengan sungguh-sungguh, nggak boleh males-malesan ya kan, friends, ya harus menaati aturan dan juga nggak boleh sampai ketinggalan ibadahnya, friends. Ungkapnya si ayah ini, friends. Nah, di situ sontak si Diana ini seneng banget, friends. Nah, Diana ini seneng banget. Nah, malamnya setelah diizinkan oleh orang tuanya si Diana ini ngontak sama si Wulan, friends. Nah, ternyata Wulan itu ngekos, friends, di salah satu daerah Jogja lah, friends, ngekos di situ. Nah, kebetulan kamarnya itu ada yang kosong, friends. Kamar nomor 3, friends. Nah, akhirnya Diana ini memutuskan untuk ngekos sama Wulan ini, friends. Nah, akhirnya selang 1 hari dia sebelum berangkat ke Jogja menempuh pendidikan kuliah ini, friends. Nah, orang tuanya tanya, nah, kamu mau tinggal di mana, nah, di Jogja, mau apartemen atau mau apa? Nah, si Diana ini jawab, friends, dia mau ngekos bareng si Wulan ini, friends. Nah, tahunya si orang tuanya si Diana ini dia ngekos bareng satu kamar gitu, friends. Tahunya sendiri, ya udah mengizinkan lah karena emang satu kamar gitu loh, friends. Nah, akhirnya diizinkan lah. Nah, hari pemberangkatan tiba, friends, ya seperti biasa ya, friends, ya si Diana ini salam-salaman, izin sama orang tuanya, bapak bundanya ya kan izin. Karena emang ini dia anak kesayangan, apalagi anak perempuan satu-satunya, ya dijaga banget lah sama orang tuanya ini, friends, si Diana ini, friends. Nah, akhirnya ya biasalah, friends, terharu ya kan, apalagi anaknya mau pergi lumayan jauh gitu, friends, untuk menempuh pendidikan. Nah, nangis di situ. Nah, akhirnya diantarlah si Diana ini sama ayahnya ke bandara, friends. Nah, ke bandara. Oke. Singkat cerita, setelah sampai ke bandara, ya dikasih hujan-hujangan, friends, Diana ini sama ayahnya banyak lah pokoknya, seperti yang pas wisuda itu si Diana ibunya dan juga ayahnya cerita, ya kayak gitu, dikasih hujan kayak gitu. Nah, akhirnya cerita udah dikasih hujan yang banyak, akhirnya si Diana ini berangkat, friends, dari Jakarta ya, friends, ya langsung menuju ke Jogja, friends. Nah, akhirnya setelah sampai Jogja, si Diana ini mereka janjian, friends, janjian di salah satu kafe, friends. Nah, dari bandara Jogja ini, friends, nah si Diana ini ngojek, friends, ngojek ke salah satu, nge-grab lah, salah satu ke kafe yang dijanjiin mereka. Nah, setelah situ Diana sampai duluan nih, friends. Wulan belum sampai. Nah, disitu dia pesan makanan, pesan banyak lah, pesan minuman ya kan. Nah, akhirnya duduk di situ, dia nunggu sekitaran 30 menitan. Nah, akhirnya si Wulan ini datang, friends. Nah, datang seneng banget dong karena udah lama, apalagi mereka sahabat karib ya, nggak ketemu. Nah, mereka di situ ya bertukar cerita, keluh kesah ya, friends, ya mengenang masa lalu, mengenang masa-masa dulu yang sedang yang sangat menyenangkan ya, friends, ya. Ya seperti biasa, friends, umumnya orang yang nggak lama ketemu lah. Nah, akhirnya setelah mereka lumayan lama berbincang-bincang cerita, sudah lumayan lama ya, friends, sekitar 2-3 jaman ya, friends, di situ nongkrong. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kos, friends. Nah, si Diana ini diajak, friends, untuk ngeliat-liat dulu keadaan kosnya, apakah cocok sama Diana. Nah, akhirnya si Diana ini berangkat lah, friends, menuju kos-kosan. Nah, setelah setibanya di kos-kosan disambut, friends, disambut ramah sama si ibu kosan ya kan. Disambut ramah sama ibu kosan, ya disuruh pilih kamarnya. Nah, kebetulan kamar nomor 3 ini bersih banget ya, friends, ya, karena itu letak jendelanya juga enak banget ya. Ada udaranya tuh masuk gitu. Nah, si Diana ini suka, friends, si Diana ini suka banget. Nah, akhirnya ya udah
si Diana ini memutuskan untuk ngekos di situ, friends, di kamar nomor 3. Nah, setelah Diana ini ngekos, bersih-bersih seperti biasa, friends. Bersih-bersih karena emang udah ada kasur ya, lemarinya, mejanya juga udah ada, friends. Bisa dikatakan kosan elit lah, friends lah. Nah, sudah enak, tinggal si Diana ini belanja barang-barang buat makanan persediaan stok selama 1 bulan, friends. Belanjalah si Diana ini sama si Ulan, friends. Nah, keanehan belum muncul, friends, di hari pertama, minggu pertama, bulan kedua itu belum muncul. Nah, sampai pada akhirnya di bulan ketiga ini, friends. Nah, setiap malam si Diana ini dia ngedengar suara ketokan pintu, friends. Teng 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 teng. Nah, tapi nggak pernah dibukain ya sama si Diana ini. Tapi dia cuek kayak lah statue, jalan cuek akan si Diana ini. Nah, akhirnya sampai pada akhirnya si Diana ini, friends, dia itu mendengar suara tangisan, friends. Mendengar suara tangisan perempuan dari kamar sebelahnya, friends. Nah, bingung dong si Diana ini, karena dia takutnya si kamar sebelah ini, friends, itu kenapa-napa, friends. Nah, akhirnya keluarlah si Diana ini, keluar menghampiri sumber suara perempuan nangis itu, friends. Diketoklah sama si Diana. Halo mbak, kamu nggak apa-apa mbak? Nggak kenapa-napa kan mbak? Kalau mau apa-apa bisa ke kamarku sebelah kok mbak. Aku gak kemana-mana. Nah, akhirnya karena emang posisi apa ya, malam yang, friends, ya malam, dan juga si Dian ini mikirnya takutnya si perempuan ini kenapa-napa gitu, friends. Dia pikirannya enggak, dan juga dapat kabar yang enggak mengenakan dari keluarganya atau bagaimana ya kan. Akhirnya setelah diketok, masuk kembali lah si Diana ini. Nggak ada yang aneh, friends, sebenarnya. Masuk lagi. Nah, besok pun tiba. Nah, seperti biasa karena emang lagi libur kuliah ya, friends, ya. Nah, lagi nongkrong tuh di depan TV sambil apa ya, lihat TV, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, tiba-tiba nggak lama ada yang datang nih, friends, mahasiswa bawa tas dan juga bawa makanan. Nah, ditaruhlah makanan di situ, friends. Nah, si Diana ini heran apakah ini anak baru atau bagaimana. Tanyalah sama si Wulan ini si Diana. Nah, Wulan ini menjelaskan bahwa mahasiswa yang tadi itu yang baru datang itu adalah orang sebelah kos kamar si Diana ini. Nah, Diana kaget dong sontak, karena setahu Diana itu semalam tuh dia ngedenger banget apa namanya, suara wanita ya, friends, sedang menangis gitu loh, friends. Nah, bingung banget kan si Diana ini karena dia mendengar suara seperti itu. Nah, akhirnya bingung dong Diana ini. Perasaan tadi memang ada yang nangis, tapi siapa? Nah, padahal itu kamar tuh sebenarnya kosong, friends. Nah, itu kamar tuh sebenarnya kosong. Nah, akhirnya Diana ini nggak mau pikir pusing ya, friends, ya udahlah, dianggap aja sebagai angin berlalu. Nah, akhirnya seperti biasa, friends, ya rutinitas berangkat kuliah bareng sama si Wulan ini. Setelah Wulan pulang kuliah itu kan di dekat kos-kosan ada warung ya, friends, ya. Warung Boyem di situ, friends. Warung Boyem di situ tuh lumayan apa ya, legend lah, friends, udah tua. Kupat tahunya enak dan juga banyak lah makanan khas tradisional gitu loh, friends, di situ. Itu legend banget berdirinya. Nah, sering tuh di situ si Diana dan si Wulan mampir untuk makan di situ, friends. Karena emang dia suka banget ya sama kupat tahunya, enak itu rasanya. Nah, akhirnya ya seperti itu. Nah, pada malam selanjutnya, friends, keanehan ini loh, friends. Si Diana ini kan lagi mandi nih, friends, lagi mandi karena emang dia habis pulang kuliah, lagi mandi. Nah, di sela-sela mandinya itu dia ngedenger, friends, suara cakaran ya, friends, panjang banget, krek, dari temboknya, friends. Nah, bayangin, kaget dong si Dian ini, karena si Dian ini lagi mandi, dia takutnya ada orang masuk atau orang jahat ya kan. Nah, tapi itu jelas banget di kupingnya si Diana ini bahwa itu cakaran banget, friends, di tembok, krek. Nah, setelah itu kaget dong si Diana ini. Nah, karena dia buru-buru nih, friends, mandi, dia nggak tenang banget ya, mandinya nggak tenang, ya udah. Nah, setelah dia mandi tenang, nah keluar lah, friends, dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat, friends, ada bekas cakaran panjang sekali, friends. Itu kukunya gede barunya, 4 gini, friends, kayak harimau gitu, friends. Nah, kaget dong di situ Diana, pas di pojokan atau di sudut tembok, friends. Nah, Diana ini mikir kalau hewan nggak mungkin, hewan apa, kucing nggak mungkin, orang di situ nggak ada kucing, cicak apalagi, jempolnya kecil banget ya kan. Nah, akhirnya ya udah si Diana ini mulai deg-degan, friends. Dia mulai agak ketakutan, gak tenang ya, friends, si Diana ini. Dia cerita lah, friends, cerita sama si Wulan ini, friends, si Diana, tentang keanehan yang terjadi. Nah, ternyata si Wulan ini udah biasa banget, friends. Si Wulan ini udah biasa banget dengan hal-hal yang janggal seperti ini, friends. Nah, sebenarnya si Diana ini pengen cerita, friends, tapi apa ya, Diana Wulan ini pengen cerita, tapi dia tuh nggak mau nambahin bebannya si Wulan ini, friends. Si Diana ini, friends, nggak mau nambahin si Diana ini. Akhirnya si Wulan ini udah
diem aja sih Wulan. Maksudnya dia udah biasa seperti itu gitu loh. Maksudnya nggak ada hal yang mengerikan, pasti gitu-gitu doang. Nah, sampai pada akhirnya pas jam 12 malam nih friends. Pas jam 12 malam itu dia ngedenger ya friends ya. Si Diana ini kebangun, itu ngedenger suara ketok-ketokan dari kamar kosnya friends. Nah, serem gak tuh? Ketok-ketokan. Nah, pengen dibuka tapi Diana takut friends. Nah, dilihatlah dari jendela dari si Diana ini. Dia ngelihat dari jendela. Nah, nggak ada apa-apa pada friends. Dan dia nengok di friends, dia ngintip dari celah pintu itu, dia ngintip kan gini, itu nggak ada kaki ataupun apa, nggak ada friends. Nah, akhirnya friends dia tidur lagi nih friends, tidur lagi. Nah, itu ketok-ketok lagi friends, sekitar jam 2-an itu ngetok-ketok lagi. Nah, karena si Dania penasaran friends, nah dia tuh bingung banget. Ya sama kayak tadi, dia membuka nggak berani. Ya udah akhirnya dia ngintip nih friends. Nah, kebetulan dia ngintip dari jendela friends. Karena di sini posisinya pintu, di sini ada jendelanya nih. Dia ngintip dari situ friends. Nah, dia ngintip ada sosok perempuan berpakaian putih sedang mengetuk-ngetuk pintunya si Diana ini. Tapi ngetuk-ngetuknya pakai kepala friends. Tak 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 tak. Nah, wah gitu sudah dia lari ke kasur, dia ngambil selimut, langsung kerukupan ini friend dia friend. Langsung seluruh tubuh ini dibalut sama selimut friend. Si Diana ini saking panik karena di situ keringet dingin nih, si Diana ini merinding banget ya friend ya. Dia nggak bisa tidur friends, nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi friends. Jam 3 pagi dia nggak bisa tidur. Nah, tapi itu dia ngerasa friends, itu hawanya panas. Dia mau buka selimut tapi nggak berani gitu friends. Nah, kira si Diana ini memberanikan diri untuk membuka selimut friends. Nah, setelah dibuka selimutnya, karena di posisi deket kasur itu ada apa ya? Ini kan kasur ya friends ya. Nah, di situ ada lemari lumayan tua jadul ya friends. Nah, di situ ada sosok perempuan yang sedang duduk dan sedang mengayun-ngayunkan kakinya gini friends. Nah, sambil ketawa-tawa friends di situ friends. Jadi ini kaget friends. Nah, kaget, ya seperti biasa kaget, teriak-teriak, dia lari friends. Nah, akhirnya penghuni kamar ini keluar semua friends karena jam 3 pagi kaget banget karena ada suara Diana ini teriak-teriak friends. Nah, keluar kenapa kamu? Cuma dicoba tenangkan ini friends sama teman-temannya. Nah, akhirnya Diana ini cerita friends, dikasih air minum, suruh tenang, ceritalah semuanya gini. Nah, karena emang penghuni kos itu lumayan lama ya friends, jadi udah biasa gitu loh friends. Nah, akhirnya ditenangkan. Tenangkannya dengan apa ya? Mungkin halusinasi si Diana ini, mungkin si Diana ini kecapean atau bagaimana kan. Nah, udah akhirnya si Diana ini nggak menghiraukan friends. Dia mencoba tenang supaya bisa fokus untuk mengejar mimpinya, juga bisa fokus menempuh pendidikan gitu loh friends. Nah, akhirnya ya udah fokus seperti biasa si Diana ini seperti biasa. Nah, alhamdulillahnya friends selama seminggu itu nggak ada gangguan sama sekali friends. Di hari pertama Diana itu seperti biasa mengerjakan kelompok, itu nggak ada apa-apa. Di hari kedua juga sama, di hari ketiga juga sama, di hari keempat juga sama, di hari kelima juga sama friends. Di 6, 7 itu sama aja, alhamdulillah nggak ada apa-apa dan juga nggak ada gangguan apa-apa friends dari makhluk halus friends. Nah, sampai pada akhirnya friends, pada akhirnya si Diana ini friends, kebetulan itu dia ada KKN ya friends ya. KKN di luar apa ya? Di luar kos-kosan ini lah friends lah. KKN. Nah, setelah KKN lumayan lama di KKN. Nah, setelah dia selesai KKN ini friends. Nah, ini di sini nih janggalan lagi mulai muncul lagi friends. Setelah dia pulang KKN itu friends. Nah, itu dia apa friends? Dia ngelihat friends. Dia pas masuk kamar itu dia ngelihat keadaan kamar itu udah berantakan banget ya friends ya, udah nggak karuan lah friends. Makeup udah berantakan, baju-baju yang di lemari itu udah keluar semua. Nah, bingung dong di sini si Diana ini bingung banget. Sebenarnya ada apa sih ini? Bingung dong si Diana ini, bingung banget. Akhirnya dia membereskan friends, itu udah nauzubillah banget friends, keadaannya bentuknya itu udah gak karu-karuan ya friends ya, bentuk si kamar ini friends. Nah, akhirnya si Diana ini bingung, ada apa sih sebenarnya kayak gini ya. Nah, akhirnya ya udahlah friends, Diana udah kamu pikir pusing lagi ya friends ya, dia beresin ini friends. Nah, diberesin. Nah, sampai ini friends, kejadian yang bikin si Diana ini nggak betah friends ya. Kejadian sih yang bikin Diana ini nggak betah. Nah, akhirnya pada suatu malam friends, ketika teman-temannya ini kan pada posisi apa ya, kuliah ini libur gitu, ada yang pergi bareng teman-temannya, ada yang pergi bareng pacarnya friends. Nah, si Diana ini memutuskan untuk nggak mau kemana-mana gitu friends, stay di rumah aja gitu friends, stay di kamar aja lah gitu katanya. Dia mau me time lah, ya habisin waktu di kamar, nonton drakor, apalah pokoknya ngabisin waktu di kamar gitu loh. Dia males banget buat keluar ya friends. Nah, akhirnya setelah pas dia
ngabisin kamar ini friends, ngabisin waktu di kamar ini friends. Nah karena di situ posisi bulan ini lagi pergi, Dian ini sendiri di kamar kos, ya mungkin ada beberapa orang doang gitu loh friends. Nah si Dian ini lagi tidur friends. Nah karena emang udah cukup malam, jam 10-an gitu loh friends, dia selesai nonton drakor, selesai nyemil makanan, dia tidur friends. Si Diana ini tidur. Nah pas si Diana ini tidur friends, coba friends, dia ngimpi nih friends, dia ngimpi ada sosok perempuan berjalan friends, berjalan. Nah dia itu ketemuan pas di dekat kamarnya si Diana, depan kamarnya Diana, pas ketemu sosok itu. Nah jalan, dia tuh sosoknya anggun, cantik, rambutnya panjang, wah pokoknya cantik lah friends. Nah setelah itu dia ketemu papasan nih friends. Nah tiba-tiba si cewek ini, sosok ini tuh ngajak kenalan sama si Diana. Nah akhirnya Diana ini kenalan lah friends, kenalan sama si sosok ini. Nah setelah dia kenalan seperti biasa ya friends ya. Nah akhirnya tiba-tiba si perempuan ini ngomong friends, intinya dia mau minta tolong sama si Diana ini. Nah pas di sela-sela kan dia salaman nih friends. Nah dia salaman lumayan lama nih friends. Nah dia mau minta tolong itu tiba-tiba friends, si Diana ini balik ke dimensi apa ya, dimensi zaman dulu gitu friends. Balik lagi mundur di saat perempuan ini masih ngekos di sini friends. Nah jadi gini ceritanya friends, si perempuan ini sebetulnya namanya Ayu ya friends ya. Nah si Ayu ini dia itu punya pacar namanya si Bagas friends. Nah si Ayu ini punya pacar sama si Bagas. Nah hubungan mereka ini lumayan harmonis ya friends ya, lumayan senang lah ibaratnya. Nah tapi ya udah lumayan berjalan 3 tahunan lah friends. Nah tapi di sela-sela hubungannya harmonis itu, hubungan yang sejahtera itu, hubungan yang lumayan menyenangkan, tiba-tiba si Ayu ini diputusin sama si Bagas friends dengan alasan yang nggak jelas banget friends. Nah sebenarnya si Ayu ini menerima aja friends ya dengan keputusan si Bagas ini, tapi nah ternyata si Bagas ini friends sudah berpaling hati gitu friends. Jadi kenapa alasannya si Bagas ini mutusin si Ayu ini ya karena si Ayu ini si Bagas ini udah punya penggantinya gitu friends. Nah, jadi selingkuh lah bisa dikatakan gitu friends. Nah akhirnya sedih banget di situ tuh si si Ayu ini sedih banget ya, nggak tahu ya friends ya kalau cewek frustasi itu gimana ya friends ya, sedih banget, dia bingung mau gimana gitu loh friends. Nah bingung banget lah pokoknya. Nah setelah bingung akhirnya dia itu friends, dia cerita nih sama temen satu kosnya juga ya, bisa dikatakan sahabat deket lah, dia cerita di situ. Nah setelah dia cerita itu selama seminggu tuh dia nggak mau keluar sama sekali friends. Sama seminggu dia nggak mau beraktivitas, dia nggak mau berangkat kuliah, dia nggak mau makan sama seminggu ini friends. Nah teman-temannya ini udah mulai khawatir ya friends, udah diketok-ketok pintunya tidak ada jawaban sama sekali, pokoknya nggak ada sautan di dalam sama sekali friends. Nah akhirnya bingung dong teman-temannya ini. Nah dia bilang lah ke ibu kos friends tentang masalah ini friends. Nah ibu kos ini kaget karena posisi pas dia bilang itu sudah menunjukkan memakan waktu selama 1 minggu friends. Nah ibu kos ini yang kaget dan heran itu kenapa nggak bilang dari awal gitu friends. Pas dia nggak mau 1 hari nggak mau keluar kamar, mau makan diri di kamar itu kenapa nggak bilang, kenapa baru bilang sekarang. Nah temannya nggak bisa jawab apa-apa nih, teman-temannya nggak bisa jawab apa-apa. Nah kira dilihat nih friends, dilihat, nah nggak bisa dibuka friends, dikedok gak ada yang nyaut. Nah dibuka friends, ditendang lah sama si bapak kos ini, didobrak paksa lah pokoknya, didobrak. Nah mereka semua kaget sekali friends, mereka semua mendapati sosok Ayu ini friends. Ayu ini udah dalam keadaan tidak bernyawa friends, dengan mulut yang berbusa dan sudah tidak bernyawa lah intinya. Kaget nangis itu mereka semua, nangis friends itu sejadi-jadinya mereka semua, bingung friends sejadi-jadinya mereka semua itu friends, bingung semua friends. Ya udahlah, karena si Ayu ini terkenal baik banget, ya baik banget lah si Ayu ini, peduli sekali sama teman ya friends ya. Nah, akhirnya bingung banget tuh, gempar di situ friends, gempar. Nah setelah diselidiki ya seperti itu friends kejadiannya, bahwa penyebab si Diana ini kayak gitu mengakhiri hidupnya itu bahwa percintaannya friends. Saya nggak tahu sebenarnya rasa apalagi seorang perempuan kayak galau atau bagaimana ya friends ya, saya nggak pernah rasain soalnya kan saya laki-laki gitu loh friends. Nah akhirnya dipulangkanlah ke kediaman si Ayu ini friends. Nah sontak si Diana ini kebangun friends, kebangun di dalam mimpinya itu friends. Lah dia salaman langsung kayak masuk ke dimensi lain gitu loh friends ya. Tapi seolah-olah Diana ini dia ada di kejadian itu friends, pada saat itu ada ya friends ya. Akhirnya bingung juga nih si Diana, bingung. Nah pas dia bingung banget karena dia setengah sadar ya friends ya, setengah sadar itu ngerasa friends di pinggirnya itu friends, berarti kasur tuh sempit ya, kasur sempit tapi bisa lah buat 2 orang kalau mepet-mepetan gitu. Nah dia ngerasa tuh dia itu guling friends, diginiin kok berat banget. Nah pas dia nengok ke kanan gini friends,
itu sosok kuntilanak ketawa-tawa cekikikan friends. Hihihi. Nah, sontak kayak gitu di situ friends. Si Diana ini langsung pingsan friends. Saking kagetnya ngeliat sosok kayak gitu friends, pingsan friends. Nah, pingsan. Akhirnya si Diana ini bangun-bangun subuh-subuh friends. Subuh-subuh dia bangun, nah kaget banget, dia udah ketakutan. Pokoknya dia udah gak mau lagi ngekos di situ friends. Nah, akhirnya dicerita lah sama Wulan semuanya. Nah, cerita sama Wulan, akhirnya setelah itu Wulan juga memutuskan friends, dia juga mau nyari kos itu, kamar kosnya yang bisa bareng gitu loh, satu kamar bisa 2 orang gitu loh. Nah, akhirnya memutuskan setelah pulang kuliah dia prepare untuk beres-beres friends. Akhirnya dia pamit nih sama si ibu kos friends. Nah, setelah pamit sama ibu kos, akhirnya si ibu kos ini menceritakan friends, menceritakan masa lalu kos-kosan ini. Nah, si Ayu ini seperti apa, kejadiannya seperti apa, ceritakan semua sama ibu kos. Tapi ibu kos berpesan bahwa jangan sampai cerita-cerita ini bocor ke luar gitu loh, ke orang-orang lain keluar. Cukup kamu tahu cukup kamu aja nak yang tahu cerita ini lah. Istilahnya Wulan sama si Diana ini friends. Nah, akhirnya ya udahlah, nggak mau pikir pusing kan si Diana ini dan juga mau memperpanjang masalah. Akhirnya dia keluar lah friends, keluar dari kos-kosan tersebut friends. Terbebaslah si Diana ini dan alhamdulillahnya si Diana dan juga si Wulan ini dapat kos-kosan yang lebih layak lagi friends. Dan sampai sekarang dia udah nggak pernah lagi friends lewat ke situ, mampir ke situ, bahkan ngeliat aja udah nggak pernah friends si Diana dan juga si Wulan ini friends. Nah, jadi begitu free ceritanya friends. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya friends ya. Buat kalian nih yang mau ngirimin cerita horornya bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya. Nah, bisa langsung nih kirim ke Gmail bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.